Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Julian Story, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Baik teman-teman, untuk cerita kali ini masih mengisahkan tentang perjalanan si Arya, dan sudah sampai di episode ke-21. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti cerita ini dari awal ya. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Dan jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Sebatang danhil telah menjadi asap dengan batang filter yang mencoklat karena beberapa nikotin yang terperangkap di dalamnya. Arya melangkah kembali menuju sofa. Dia melihat wajah budenya semakin menunjukkan sebuah kegelisahan, kegalauan, dan kecemasan. Arya kemudian merebahkan dirinya di sofa dan tidur miring menghadap ke budenya. Otak Arya tak bisa berpikir terlalu jauh, tak bisa berpikir terlalu mendalam tentang semua yang terjadi malam itu. Ajeng, Rahman, Niko, Mahesa, Ika, Andi, dan Imah terus berputar dalam pikirannya. Otaknya akhirnya berhenti berpikir, membuat Arya terlelap dalam tidurnya ke dalam sebuah mimpi yang tak pernah dia harapkan kehadirannya. Tiba-tiba Arya berada di sebuah padang rumput yang hijau. Rumput yang bergoyang diterpa oleh angin yang bertiup dengan riangnya. Kupu-kupu berterbangan bermain dengan para sahabatnya, menari di atas angin, ditemani oleh awan-awan yang sedang bercengkrama di atas langit yang berwarna seperti gunung. Arya melangkah dengan sangat pelan. Dia melihat sekelilingnya, tampak kebahagiaan akan sepasang kekasih yang sedang berpelukan karena kelahiran sang anak. Langit kemudian bergerak sangat cepat. Kupu-kupu kemudian berlarian dengan rasa takut yang sangat mencekam. Anak itu tumbuh menjadi seorang lelaki gagah yang kemudian menghancurkan sekitarnya. Langit menjadi kelam. Rumput menguning dan tunduk ketakutan akhirnya mati. Laki-laki itu kemudian berjalan ke arah sepasang kekasih renta yang di sekitarnya bersimpu seorang lelaki dengan pasangannya. Perempuan dengan anaknya yang kecil dan seorang perempuan pasangannya sedang memeluk sepasang kekasih renta itu. Tiba-tiba Arya terbangun dengan mimpi itu dengan keringat bercucuran. Dia melihat jam pada handphonenya menunjukkan hampir jam 12:30 malam. Berarti Arya telah tertidur 1,5 jam lamanya. Dia menolehkan pandangannya ke arah budenya. Wanita itu kini duduk dengan kaki ditekuk ke belakang dan kedua telapak tangannya menutupi wajahnya yang dihiasi air mata yang mengalir dari sela-sela telapak tangan itu. Arya tertegun dan segera bangkit ke arahnya dan duduk di depannya.
Lalu sambil berbicara untuk menghibur sang bude, Arya pun ingin mengajak budenya itu jalan-jalan. Arya kemudian bangkit dan berjalan di sampingnya. Mereka berjalan tanpa suara dari bibir selama di dalam hotel. Budenya kemudian mengajaknya ke sebuah taman yang masih di sekitar hotel tersebut. Walau agak jauh, tempat tersebut nyaman. Taman yang di bawahnya sebuah pemandangan sawah dan perbukitan yang indah. Dengan sinar rembulan bersinar terang, seterang senyuman budenya. Arya kemudian membeli minuman ionik yang dijual oleh pedagang keliling yang tampak mengantuk di gerobak dorongnya itu. Arya kemudian duduk di sebuah bangku taman. Dia melihat budenya tampak menikmati udara malam tersebut. Bersandar pada sebuah pembatas, dia melempar tas mungil itu ke arah Arya. Kemudian membuka lebar kedua tangannya, menikmati semilir angin yang menerpanya. Deburan angin malam kembali menerpa tubuh mereka. Dinginnya malam mengingatkan mereka agar segera merebah di dalam selimut malam. Arya memandangi bulan lagi. Ingatannya kembali ketika Arya mengatakan cinta kepada seorang wanita yang salah, yang seharusnya dia sayangi bukan sebagai seorang wanita. Ingatan kembali di saat mereka saling memadu kasih. Jika cinta harus diperjuangkan, kehidupan pun akan dikorbankan hingga cinta itu tahu bahwa itu ada sebuah kesalahan pada dirinya dan tahu bahwa ada cinta yang selalu mengharapkannya. Terlihat wajahnya kembali riang, seakan-akan tak ada masalah di dalam hatinya. Senyum dan tawanya sangat lepas, seakan dia kembali menjadi seorang gadis yang sedang menari di atas panggung kebahagiaan. Tak ada yang salah dengan dirinya jika dia memperlihatkan kebahagiaan itu, kebahagiaan di mana cintanya bertepuk sebelah tangan. Setiap kata-kata yang meluncur dari bibirnya sedikit menyadarkan Arya walau Arya tetap ingin seperti itu. Akhirnya mereka sampai di hotel dengan canda tawa yang riang. Penjaga lobi hotel tampak terkejut dengan kedatangan mereka yang sebelumnya tertidur di meja lobi itu. Sebentar mereka bergurau dengan para karyawan hotel tersebut. Tampak kekaguman mereka terhadap sikap bude yang periang. Mereka kemudian menuju kamar dan ketika masuk ke dalam kamar, budenya tidak menyangka akan sebahagia di malam ini, walau sebenarnya dia sedang di samping entah apa yang mereka lakukan. Kemudian merebahkan tubuhnya terlentang di atas kasur. Arya kemudian berjalan melewatinya, mengambil minuman kaleng yang ada di atas meja TV. Arya kemudian membuka jendela, duduk menghadap keluar dengan asap danhil yang bertebaran. Baik teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya saya akhiri sampai di sini ya. Untuk lebih jelasnya silakan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.